Lupus itu apa sih, Mbak, Lupus sebenarnya? itu apa ya? Mhm. Lupus itu adalah, kondisi di mana sistem imun seseorang itu Mhm. justru menyerang dirinya sendiri. Moon face. Yap. Pernah lihat foto saya yang lagi gede? Mhm. Ya, moon face. Mukanya jadi kalau tahu Selena Gomez, Mhm. Selena Gomez pun bahkan pernah mengalami fase itu. Intinya gini, kan masih hidup gitu. Mhm. Ya udah hidup aja gitu, jangan mati ketika masih hidup. Siap. Iya kan? Masih hidup kan? Ya dijalanin hidupnya. Jangan memilih mati ketika masih hidup. Ya, Sebenarnya lupus ini menular nggak, Mbak? tidak. Tapi bisa sembuh nggak, Mbak? Sampai saat ini lupus belum bisa disembuhkan. Yo, what's up yo wanita wanita Gusti. Jumpa lagi dengan saya Bayu Prakoso, Best Manager Milenial di podcast Papi Bayu. Hari ini kita akan ketemu sama Wonder Woman luar biasa, orang penyintas lupus. Kita akan belajar apa itu lupus ya. Ikut Papi Bayu. Kita Papi yuk. Ian Sofyan. Oke, selamat malam Mbak Ian. Mas Bayu. Mohon maaf Mbak atas keterlambatannya. Berdiri. Iya, Stop. iya siap. Oke, penonton podcast Papi Bayu, kita kali ini sama Mbak Ian Sofyan. Mbak Ian ini Wonder Woman sejati lah. Oh, Pokoknya luar biasa. Mbak Ian Sofyan ini seorang penyintas lupus ya Mbak ya. ya, Terus juga founder Sahabat Cempluk ya. dan juga trainer. Ya, Atau bisa MC juga Ya. dan apa namanya, pernah di TV juga ya Mbak ya, radio ya. pernah ya. Siap. Nah, Anak radio lama kayaknya tumbuh besar bersama saya. siap. Berarti barengannya Mbak Marta kayak gitu-gitu ya. Mereka kayaknya lebih tua deh. Nakal Mbak. Siap. Oke Mbak, kita kan mau masuk nih Mbak ya. Ada bahasan yang menurut saya ini banyak yang orang nggak ngerti gitu. Di luar juga banyak orang nggak ngerti. Lupus itu apa sih Mbak sebenarnya? Lupus itu apa ya? Mm-mm. Lupus itu adalah kondisi di mana sistem imun seseorang itu Hmm. justru menyerang dirinya sendiri. Jadi kan gini, normalnya kita semua itu terlahir dengan sistem imun. Sistem imun itu fungsinya apa? Buat melindungi tubuh kita Menjaga, kalau dari luar itu misalnya ada virus, ada bakteri, betul. apalah yang zat-zat beracun gitu Oke. ya, yang akan menyakiti tubuh kita. Oke. Maka si sistem imun ini yang akan bertugas untuk maju duluan Oh, gitu. Set, ibaratnya Iya. yang jagain, tentaranya lah, jagain Oke. tubuh kita. Nah, pada orang dengan kondisi autoimun, si sistem imun ini error, gampangnya gitu. Karena Oke. dia error, dia ngaco, Heeh. dia juga berlebihan, jadi dia sensitif tuh. Yang ada malah menyerang bagian-bagian yang sehat pun diserang sama dia. Nggak bisa, kan error ya, agak bego. Jadi nyerang sendiri gitu Ya, ya. error bego kan, jadi dia nggak bisa bedain tuh mana yang harus diserang, mana yang enggak. Jadi dia Oke. bisa menyerang sel-sel sehatnya kita gitu malahan. Siap. Nah, bagian yang diserang itulah yang akan bikin kita jadi sakit. Oh, jadi bisa segala macam. Ya, jadi kalau di lupus sendiri itu ada 3, secara umum ada 3. Ada lupus sistemik lupus erythematosus, itu menyerang hampir seluruh sistem organ yang ada di tubuh kita. Jadi sistem organ itu mulai jantung, paru,
darah aja bisa darah merah, darah putih yang mana gitu ya, syaraf, semuanya itu bisa diserang, multi organ. Lalu ada yang satu lagi diskoid. Kalau diskoid itu majornya dia akan menyerang di bagian kulit. Tapi kalau nggak ditreatment dengan baik, dia bisa juga bergerak menjadi SLE tadi ya, yang menyerang seluruh organ gitu. Atau lalu yang paling ringan itu yang namanya drug induced. Penyebabnya adalah obat-obatan, misalnya mengkonsumsi obat-obatan dalam jangka waktu tertentu atau jenis-jenis obat-obatan tertentu, lalu menimbulkan si kondisi autoimun itu tadi. Jadi secara genetik artinya walaupun ada gitu ya, secara genetik kita bawa, tapi faktor lingkungannya tidak mendukung, bisa jadi dia nggak muncul gitu. Si lupus ini. Ini mungkin pertanyaan. Nanti kalau pertanyaan yang seperti itu lebih banyak sama dokter aja ya. Siap. Mbak, ini mungkin yang banyak orang juga pengen tahu, Mbak. Ya. Sebenarnya lupus ini menular nggak, Mbak? Tidak. Pasti ya, Mbak ya. Lupus tidak menular karena lupus itu kan bukan virus, lupus itu bukan bakteri gitu ya. Ini sistem imun kita sendiri gitu. Jadi mau menularnya lewat mana? Kan? Sistem imun ini melakukan kudeta terhadap dirinya sendiri. Jadi nggak bisa menular. Siap. Dan lupus juga bukan keturunan tadi, cuman faktor genetik. Artinya apa gitu? Kalau ibunya lupus, belum tentu anaknya juga lupus. Kalaupun iya, secara persentase kemarin tuh penjelasannya Prof. Zubairi gitu ya. Itu paling cuman sekitar 7% lah yang sifatnya ada ibunya sakit, kemudian anaknya juga ya. Kecil lah. Tapi faktor terbesar adalah gaya hidup ya. Gaya hidup, lingkungan. Gaya hidup lingkungan. Kan sekarang ini kan lingkungannya kita ini kan semuanya juga udah semakin maksudnya toksiknya makin tinggi, lalu yang kita konsumsi juga semakin artifisial gitu kan. Seperti itulah. Siap. Oke, Mbak. Nah, sekarang apa tujuan dari Mbak Ian sendiri untuk mendirikan Sahabat Cempluk? Ya. Dan apa aja tuh Mbak kegiatannya, Mbak? Jadi Sahabat Cempluk itu sebenarnya didirikan karena saya kan pasien lupus ya. 22 tahun. 22 tahun, Mbak. 22 tahun ya. Sudah siap untuk dipinangkan kalau anak perempuan. 22 tahun dengan lupus. Saya tahu betul tantangannya menjadi ketika kita punya lupus gitu. Mulai dari kita belajar memahami penyakitnya ini apa gitu, yang sampai sekarang aja masih dicari tahu, dan obat-obatannya juga masih terus evolve gitu ya. Saya tahu dari situ memahami penyakitnya, lalu berusaha memahami kondisinya. Sampai hari ini pun saya masih berusaha roller coaster gitu. Kadang-kadang setelah melewati satu fase, ngalamin lagi fase yang belum pernah gitu. Jadi berusaha memahami kondisi saya sendiri, lalu kemudian ada hal-hal di luar itu kan, jelas yang namanya sakit menahun itu seluruh keluarga pasti dinamikanya berubah, ya kan, secara finansial dan lain-lain gitu. Kemudian ada satu hal juga gitu, ada masa, kalau sekarang mungkin lebih mudah kita mencari informasi tentang autoimun, lupus dan lain-lain, tapi dulu gitu ya, saya merasa ketika mencari informasi tentang lupus gitu itu sulit ya. Di internet itu kalau kita Google yang keluar adalah informasi setelah definisi, di bawahnya jualan obat. Gitu. Dan kadang-kadang justru obat-obatan yang kita justru nggak boleh sama sekali, haram hukumnya misalnya mengkonsumsi. Karena obat-obat yang diminum oleh pasien lupus itu sifatnya adalah imunosupresan. Menurunkan tadi autoimun tadi. Kita kan imunnya udah reaktif ya, sangat lebay gitu kan. Jadi obat-obatan yang diminum itu untuk merespon gitu, menurunkan gitu lah ya. Yuk tenang, chill gitu kan. Iya. Nah, terus tiba-tiba banyak tuh obat-obatan yang selama menjelaskan lupus adalah gini-gini, terus disuruh minum ini gitu. Yang keluar pop-up-nya gitu ya, keluar, minumlah ini, yang kadang-kadang justru membahayakan buat pasien lupus. Nah, lalu Sahabat Cempluk ini memang di awal tujuannya adalah membantu mengkomunikasikan informasi tentang lupus ini dengan cara yang orang lebih mudah untuk paham. Makanya kalau misalnya cek Instagramnya kami gitu ya, kita punya animasi gitu untuk menjelaskan lupus dengan bahasa yang sederhana gitu kan. Anak-anak aja akan paham gitu, bahasa yang sederhana, warna-warninya menarik gitu. Jadi prinsipnya bobot informasinya harus tetap bagus, kita tidak mengurangi bobot informasinya, tapi cara mengkomunikasikannya kita usahakan untuk membuat orang mudah relate dengan kondisi itu. Jadi memang salah satu tujuannya adalah membantu mengkomunikasikan, mengedukasi tentang
si lupus ini Lupus tadi terhadap penderitanya ya Mbak ya. Nah, kegiatannya apa aja Mbak yang sudah dilakukan sama sahabat cempluk ini? Jadi secara umum kegiatan itu kita bagi dua, Heeh, edukasi dan heeh, pendampingan. pendampingan. Ya, kalau edukasi itu bentuknya misalnya lewat sosial media seperti yang sudah Oke. kita lakukan gitu ya. YouTube-nya juga ada ya Mbak? YouTube kita juga ada Heeh, gitu, kemudian juga mengedukasi lewat kegiatan-kegiatan yang bentuknya misalnya seminar gitu ya, kalau sekarang mhm, kan ada Zoom gitu. mhm, Ada juga yang kita datang ke sekolahnya teman-teman, tahun lalu kita ke 3 sekolah, itu namanya Cempluk Goes to School, mhm, kita datang ke sekolah teman-teman ODAPUS, mhm, ODAPUS itu adalah orang dengan lupus gitu ya, mhm, kita datang ke sekolah mereka untuk menjelaskan si penyakit lupus ini kepada teman-temannya dan kepada gurunya. Kenapa kita mhm, lakukan itu gitu ya? Karena teman-teman ini kan ketika mereka sakit itu mereka sering nggak sekolah mhm, ya. Lalu secara penampilan, secara fisik mereka berubah, baik mhm, secara penampilan maupun secara kemampuan. mhm, Jadi ada keterbatasan-keterbatasan yang muncul, ada mhm, disabilitas yang muncul mhm, gitu. Nah, kadang-kadang muncul nih perasaan sedih, minder karena sekolahnya tertinggal, dia kesulitan down untuk juga mengikuti, pasti. ya pasti gitu ya. Mhm, Jadi kita ke sekolah itu dengan harapan teman-temannya, gurunya bisa paham dan anak ini punya dapat lingkungan yang mendukung dia untuk tetap semangat mhm, sekolahnya nggak terputus. mhm, Ini salah satu kegiatan yang kita lakukan. Jadi mhm. sebenarnya banyak yang kita lakukan, tapi diantaranya ya itu tadi memberikan dukungan dengan datang ke sekolah. Harapannya sih kalau pandemi ini sudah lewat, Mhm. kita pengen main-main lagi ini ke sekolah-sekolah teman-teman yang lain. Oke, untuk Gitu. pendampingan yang paling mudah, Mbak. Mm-mm. Penderitanya yang apa namanya yang Mbak pegang, Mbak temui deh. Umur Kita berapa? terakhir itu ada yang usianya sekitar 4 tahun, 4 tahun. 4 tahun ada. Tapi sebenarnya ya autoimun juga. Oke, Mbak 22 tahun ya, Mbak ya. Hmm, Itu nggak sebentar ya, Mbak ya. ya. Udah lama banget Mm-mm. ya. Hambatan apa, Mbak, terbesar yang pernah Mbak alami? Oke, balik lagi dengan programnya Sahabat Cempluk ya. Saya Jadi bingung, Mbak, tadi dulu, Mbak. Mbak kok semangat banget ya? padahal nunggunya udah lama banget ya. Saya juga bingung gitu. Saya tuh kadang mau ketawa jadi bingung juga gitu. Padahal harapannya ini agak Agak tertarik iya. dulu ya. Tapi agak- Mbaknya luar biasa, membalikan semua pemandangan. Keren. Ya. Heeh. Apa tadi pertanyaan? Hambatan apa yang Mbak Hambatan, pernah hambatan. Oke. alami Jadi selama sama ini? seperti teman-teman lupus yang Mhm, lain, kenapa Sahabat Cempluk itu ada gitu. Tadi eh, kenapa kita melakukan pendampingan. Jadi yang dialami oleh pasien lupus itu mhm, pasti ada perubahan fisik. mhm, Perubahan fisik itu ada dua, mhm, kemampuan dan penampilan. mhm, Ya, kemampuan itu seperti apa gitu ya? Kita misalnya secara umum mengalami gejala yang namanya mudah lelah. mudah lelah. Mudah lelah itu kayaknya sederhana gitu Mhm. ya. Orang kalau Mas Bayu dengar lelah di kepala tuh ngebayangin itu serius nggak sih? Ya, malas kan gitu jadinya. Maksudnya, Nah, ya, ah, lu mah malas aja lu gitu. lelah gitu kan, Iya. lelah ya. Lelah siapa yang nggak lelah? Semua orang kan kerja Iya, gitu. bener. Lo lelah, gue juga lelah, capek. Semua orang Sama, juga gua juga capek, capek, gila betul. Bo, gitu-gitu aja mengeluh. Heeh, Kan? heeh, heeh. Tapi yang dialamin teman-teman itu adalah kelelahan yang terus-menerus gitu. Bayangin lo capek dari pagi sampai malam sampai pagi lagi. Bahkan kalau dalam kondisi yang ekstrim itu istilahnya kita kayak mindahin gunung gitu. Jadi Mindahin melakukan hal yang sederhana aja sulit gitu. Untuk berjalan pun sulit. Sampai teman-teman bisa mengalami fase di mana benar-benar nggak bisa jalan gitu, harus dibantu kursi roda atau dibantu alat yang lain. Saya pun tahun lalu sempet tuh sampai di kondisi yang seperti itu, harus menggunakan tongkat misalnya untuk berdiri aja tuh bercucuran air mata gitu loh, karena oh my god gitu ya. Perubahan fisik yang seperti itu. Misalnya teman-teman sampai mengalami gangguan syaraf gitu, tremor gitu ya. Kalau udah seperti itu bayangin menulis aja nggak bisa gitu. Ngetik itu kerjaan yang berat gitu, untuk membalas WA itu aja berat ya. Bayangkan gitu ya, itu apa ya, jadi hal-hal yang sederhana menjadi sulit untuk mereka, itu hambatan fisik. Ini hanya beberapa yang bisa saya sebutkan. Ada yang sampai gangguan syarafnya, ada yang sampai ada gangguan yang lain juga, belum secara fisik apa ya, misalnya muncul stretch mark, ini penampilan nih. Jadi dari sisi kemampuan tadi, kesulitan berjalan, untuk melakukan hal-hal sederhana mereka tiba-tiba jadi nggak bisa. Yang tadinya misalnya hobinya nari,
harus berhenti nari. Yang tadinya kayak saya, wah kesana kesini, tiba-tiba kata dokternya, udah lu mau ngapain sih hidup itu gitu. Suami masih bisa cari duit kan gitu, ya udah istirahat aja gitu. Santai gitu. Santai kata dia. Ternyata orang kalau biasa seru gitu, seru santai itu juga nggak semudah itu. Merasakan ya pandemik tiba-tiba Iya, suruh diem di betul. rumah ya. Itu yang saya rasakan bertahun-tahun saudara-saudara ya. Sedih kan gitu ya. Ada perasaan di mana tiba-tiba kita merasa terengut gitu hidupnya. Ya, kalau saya bilang itu breaking up with my life gitu kan. Jadi ada hal yang seperti itu. Lalu secara penampilan, efek samping obat-obatan itu bisa membuat moon face. Yap. Pernah lihat foto saya yang lagi gede, ya moon face. Mukanya jadi kalau tahu Selena Gomez pun bahkan pernah mengalami fase itu. Oh, Selena Gomez tuh? Selena Gomez itu juga lupus ya. Jadi nanti bisa cek, nanti mungkin bisa dimunculin gambarnya gitu. Ada saya menyampirkan gambar saya dan Selena Gomez gitu. Bahwa Selena Gomez pun pernah overweight gitu dan merasa insecure dengan kondisinya. Nah, Selena Gomez aja merasa seperti itu, apalagi kami ini gitu ya, apalagi teman-teman yang di usia SMP, SMA yang lagi naksir, yang lagi sedang cari identitas, lagi kuliah itu ya tiba-tiba secara fisik berat badannya bertambah, lalu wajahnya berubah membesar, itu kan namanya moon face gitu. Jadi yang muncul apa pasti ya, ketika secara fisik kemampuan berkurang, secara penampilan berubah, pasti muncul persoalan-persoalan psikis kan, mental breakdown, ada yang jadi khawatir ntar gimana gitu, apakah kondisinya akan sampai kapan gitu, itu juga nggak bisa diprediksi kan. Orang selalu bertanya di awal tuh gini, Mbak kira-kira berapa lama ya saya akan kurus lagi gitu, sampai kapan ya minum obatnya, nggak tahu karena setiap orang kondisinya masing-masing. Kondisi uncertain itu kan menakutkan buat orang. Tapi bisa sembuh nggak, Mbak? Sampai saat ini lupus belum bisa disembuhkan. Lupus bisa dikontrol. Jadi dalam kondisi seperti tadi, nggak bisa jalan, tangannya gemeteran, melakukan hal sederhana nggak bisa, secara fisik berubah. Semua orang bilang, kamu harus positif. Bagaimana mau positif dalam kondisi seperti itu? It's hard loh. Pada saat seperti itu tuh kita kayak nggak punya energi, lesu gitu. Pengennya rebahan aja. Kadang mungkin secara ininya masih pengen wah ini itu, tapi badannya nggak bisa ngikutin, frustasi kan. Jadi memang menurut saya yang paling berat sebenarnya persoalan psikologis. Bahkan saya juga ngalamin sampai hari ini. Iya, Mbak. Breakdown. Makanya saya juga makanya saya bilang kok bisa ya Mbak kayak gini, karena saya juga ya mungkin sempat cerita ya kemarin ya Mbak ya. Saya punya teman dulu SMA juga, tetangga juga gitu ya. Itu sama ngalamin lupus itu yang mulai dari kukunya dia habis. Pertamanya tuh awalnya kukunya habis, terus rambutnya mulai rontok dan lain-lain. Akhirnya nggak bisa jalan dan cuma bisa tiduran di kasur doang. Dan itu nggak lama Mbak, 1 tahun. Ya itu makanya kan dari situ saya langsung lupus ini serem sekali gitu ya Mbak ya. Kok tapi Mbak bisa seceria dan semangat ini Mbak. Ini kan penting buat teman-teman yang di luar sana. Gimana biar bisa kayak Mbak Ian gitu Mbak? Iya, kayak tadi itu kan bener temennya almarhumah mengalami rambut rontok, kemudian ada perubahan fisik yang lain kan. Betul. Itu memang akhirnya biasanya bikin kita perempuan ya sedih kan. Jerawat aja ribut nih kalau cewek. Bener. Itu cantik banget Mbak soalnya. Temanku tuh cantik banget. Iya kan? Bener. Tiba-tiba kita menjadi bukan diri kita sendiri. Orang sehat-sehat aja, normal-normal aja tuh menerima dirinya apa adanya itu udah susah kan. Tiba-tiba berubah jadi bentuk yang kita nggak suka gitu. It's not me anymore gitu. Itu sangat-sangat berat, bahkan saya pun mengalami. Gimana caranya tetap semangat? Saya pikir saya beruntung gitu ya, sejak awal mungkin saya secara karakter cukup keras kepala gitu. Jadi nggak tiba-tiba juga gitu, jadi sangat wah gitu ya, nggak tiba-tiba juga menjadi sangat tough. Saya juga nggak tangguh-tangguh amat gitu. Di fase-fase awal saya pikir saya lebih tegar karena saya nggak terlalu tahu lupus itu apa. Waktu saya itu kan sakit mulai 98, baru terdiagnosa 2003.
98 sampai 2003 itu keluar masuk rumah sakit, nggak ketahuan sakitnya apa. Itu proses yang hampir dialami oleh semua pasien lupus di masa lalu, sekarang lebih baik ya. Dulu itu adalah seperti itu. Saya menyebutnya fase finding dokter. Jadi penyakit itu terdiagnosanya bisa macam-macam gitu. Dan treatmentnya juga boro-boro treatment kan, diagnosanya aja seperti itu. Lalu ketika 2003 terdiagnosa lupus, saya senang banget Mas. Kok bisa Mbak? Senang banget. Akhirnya penyakit saya ada namanya. saya tuh bingung Mbak, saya harus ketawa apa. Cuman iya. Jadi 2003 itu terdiagnosa di sebuah rumah sakit di Jakarta karena 98 sampai 2003 itu keluar masuk rumah sakit tapi nggak tahu sakit apa kan. Gitu sampai di sana dikasih tahu. Santet kali ini jangan-jangan gitu kan. Ada perasaan-perasaan kayak gitu. Ini mantan yang mana gitu. Mantan yang mana gitu ya. Terus gitu sama dokternya dikasih tahu sakitnya lupus gitu. I was like, wah, akhirnya sakitnya ada namanya. Saya pikir kalau ada namanya berarti ada obatnya. Ada obatnya, dong. betul. Ternyata nggak semudah itu, Ferguson. Gitu. Jadi prosesnya akhirnya belajar mengenali penyakit dan lain-lain. Cuman mungkin waktu itu masih muda banget juga ya. Jadi tenaganya juga masih sangat kuat dan lain-lain. Jadi saya waktu itu kayak juga nggak terlalu, udah jelas sakitnya gitu. Dan nggak cari-cari tahu juga lupusnya apa. Santai aja gitu. Santai aja, tetap aja beraktivitas, tetap aja begadang, tetap aja melakukan hal-hal yang tidak selayaknya untuk dilakukan seorang pasien lupus gitu ya. Masih tetap aktif, masih tetap sibuk dan segala macam. Saya juga nggak pernah cerita sama orang-orang kondisi bahwa saya punya lupus gitu ya. Jadi kayaknya terjadinya gitu aja gini. Intinya gini, kan masih hidup gitu. Ya udah hidup aja gitu. Jangan mati ketika masih hidup. Ya, siap. Iya kan? Masih hidup kan? Ya dijalanin hidupnya. Jangan memilih mati ketika masih hidup. Keren banget. Gue sakit, terus ngapain gitu ya. Tapi apakah saya selalu setangguh itu? Enggak juga. Kadang-kadang lupusnya jauh lebih kuat gitu. Ngomongan itu Mbak. Ya, serius. Jadi ada kalanya juga lupus itu begitu kuatnya sehingga saya yang harus ngalah dulu. Tahun lalu saya sempat depresi sih, to be honest. Karena itu yang terberat sebenarnya. Saya belum pernah ngalamin fase yang sampai bergerak pun harus bercucuran air mata gitu. Ngalamin fase yang dari duduk ke berdiri itu harus nangis gitu. Yang mau gerakin kaki itu kayak nyeret beras 1 karung. Itu baru sekali itu dan saya juga kaget. Tapi saya bilang sama diri saya waktu itu satu hal, kemudian saya bilang, gini ternyata caranya Allah ngasih tahu. Ini loh yang dirasain adik-adik di Cemburu. Ini loh yang dirasain temen-temen yang kamu nggak pernah ngerasain. Kadang-kadang mungkin caranya saya nyemangatin mereka salah. Kamu mesti positif, nggak apa-apa latihan jalan. Ternyata rasanya kayak gitu. Mau positif kayak apapun, badan lu nggak bisa ngikutin. Gak kebayang saya Mbak. Gitu. Saya merinding. Saya merasa saya lagi dikasih tahu tuh rasanya sakitnya seperti itu. Oh kayak gini rasanya nggak bisa jalan itu. Oh kayak gini kalau yang namanya sampai ke saraf. Sebelumnya saya nggak pernah sampai ke situ. Nggak pernah yang namanya lupus itu bisa knock me down yang benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Itu baru sekali. Itu hampir setahun. Hampir setahun. Jadi saya ngerasain rasanya frustasi ketika 1 tahun itu nggak bisa ngapa-ngapain. But anyway di tahun itu saya masih bikin event untuk lupus. Anyway ya. But jadi saya belajar. Jadi saya merasa bahwa setiap kondisi yang saya alami itu sebenarnya caranya saya diajarin apa yang dirasain orang lain yang sebelumnya saya nggak pernah ngerasain. Dan dari situ saya menemukan cara untuk ngasih tahu sama orang-orang ini loh yang dirasain orang lupus. Waktu kami ke sekolahnya teman-teman untuk edukasi tentang lupus, kami membuat satu simulasi activity fisik yang itu teman-teman diminta untuk berdiri selama beberapa waktu. Kita kasih iming-iming duit. Kalau ngikutin ini gitu ya. Aktivitasnya mereka berdiri sambil tangannya juga harus diangkat gitu sekitar setengah jam lebih. Itu kan mulai gemeteran, tremor sampai keringet dingin segala macam. Saya menemukan bahwa rasanya itu mirip dengan kalau kita olahraga, disuruh olahraga misalnya tangannya disuruh ngangkat gitu ya.
Karena ada kalanya sampai udah Yes, masih disuruh betul. maksain gitu, sampai gemeteran gitu, belum boleh diturunin gitu. Sensasinya kurang lebih itu sama, tapi kalikan 5, kalikan 10 gitu. Itu aja masih dikali lagi. Sekalikan. Pernah kan ngerasain yang Iya. sampai gempor nggak bisa jalan, yang gemeteran kaki Kayak gitu. ngangkat aja barang sampai lama Ya, gitu jadi kan. saya menemukan cara untuk menjelaskan. Jadi ketika teman-teman itu disuruh seperti itu, mereka tuh sambil gemeteran gitu duduk, saya bisa bilang, yang teman-teman rasakan sekarang gimana? Dia bilang, wah gemeter sakit. Yang teman-teman rasakan sekarang, teman-teman istirahat setengah jam lagi hilang. Yang temenmu, teman sekelasnya Yes. kan, temenmu rasain Rasakan. kayak gitu tiap hari. Tiap hari. Selama Dan ya selama waktu yang nggak tahu. Jadi ketika dia masuk ke kelas harus naik tangga, dibantu. Gitu. siap. Jadi, Ini jadi semua yang bener yang dibilang ada hikmahnya itu bener. Oh jadi kayak gitu. Jadi bisa jelasin. Sebelumnya nggak bisa. Dan akhirnya saya bertobat, nggak maksa-maksain orang harus semangat, harus jalan gitu. Oh kayak gitu rasanya. Gitu. Iya. Luar biasa Maaf pokoknya ya Mbak. guys, maaf ya guys. Mbaknya luar biasa. Siap. Oke, Mbak, di Sahabat Ceplos sendiri, Mbak, ada berapa yang dibina saat ini, Mbak? Dan pendampingan. Kalau dibilang dibina juga enggak ya, tapi pendampingan lah maksudnya ya. teman-teman yang bergabung bersama kami itu sekitar 100-an lebih ya, 100-an lebih. Jogja aja. Sebagian besar dari luar Jogja, Sebagian dari luar Jogja. 80% mungkin dari luar Jogja, karena memang kita kebetulan rumah sakit Sarjito ya rata-rata pasiennya. Jadi memang kebanyakan rujukan dari luar Jogja, dari daerah-daerah gitu. Jadi memang perjuangannya teman-teman luar biasa ya, untuk berobat saja mereka misalnya harus dari Cilacap, dari Purwokerto, dari mana, perjalanan PP kan bisa 8 jam tuh. Yang dari Solo aja tuh ada nih yang berangkat jam 4 subuh tuh udah berangkat gitu sama ibunya, terus sampai Jogja jam 6 gitu ngambil nomor kan, antri obat dan lain-lain, nanti sampai di rumah lagi jam 9 malam gitu. Terus habis itu ibunya masuk shift malam kerja. Siap. Itu yang paling dekat loh, kita ngomong Solo. Belum yang Cilacap misalnya, yang lebih jauh lagi ada Banjarnegara, ada yang dari Lampung, ada yang dari Batam, ada yang dari Riau gitu. Banyak ya, dari 120. Iya, jadi bayangin perjuangannya mereka udah sakit, harus menempuh perjalanan jauh, harus ngantri. Jadi perjuangannya luar biasa sebenarnya. Yang saya alami nothing dibandingkan yang perjuangannya teman-teman untuk berobat sebenarnya. Mimpi besar Mbak Ian ke depan. Jadi salah satu persoalannya lupus dan autoimun itu adalah identifikasi awal yang sulit. Karena sulit didiagnosa, ya kan? Persoalannya bisa macam-macam. Bisa jadi mungkin pengetahuan yang mendiagnosa juga belum memadai. Oke. Jadi saya sih berharapnya kita ke depannya bisa bersama pihak-pihak yang memang berwenang gitu untuk memfasilitasi edukasi mungkin ya, edukasi supaya teman-teman ini dari fase 1 misalnya itu bisa segera teridentifikasi lalu dikirim ke rumah sakit yang lebih besar, segera tertangani, karena semakin cepat tertangani insya Allah juga kondisinya akan lebih baik gitu. Jadi nggak datang terlambat udah 1 tahun atau kondisi udah memburuk gitu. Yang lain saya sih ingin sekali kita bisa punya divisi konseling sendiri, karena seperti tadi ya, salah satu yang paling challenging itu adalah mental kan, mental breakdown. Betul. Jadi teman-teman kan sering tuh, walaupun mungkin bukan ke saya, tapi ke pengurus yang lain gitu, tentang kondisi. Rata-rata kalau kita lihat sebenarnya mental keluarga saya nggak ngerti, tetangga saya begini, bapak saya gitu, bahkan suaminya nggak ngerti, misalnya kayak gitu-gitu. Ada perasaan insecure tadi dengan berat badan dan lain-lain. Jadi memang sementara untuk konseling itu kan sebenarnya sangat menguras tenaga gitu. Kami sendiri kondisinya udah sakit nih, dengerin orang curhat dan masih melakukan aktivitas yang lain, itu ternyata sangat menantang gitu. Saya sih berharapnya kita punya sumber daya, kita punya partner yang bisa sama-sama mengolah konseling ini, supaya kita bisa membuat teman-teman itu lebih merasa berharga dengan kondisinya saat ini, bisa berdaya dengan kondisinya saat ini. Karena sebenarnya juga banyak sih pasien-pasien teman-teman lupus yang bisa tetap positif, bisa tetap menjalani hidupnya dengan produktif gitu ya. Bicara soal produktif memang otomatis ketika dalam kondisi lupus
atau kondisi autoimun lainnya, produktivitas pasti menurun ya dengan Pasti, challenge-challenge yang tadi. Jadi memang self love atau rasa penghargaan terhadap dirinya sendiri itu perlu tumbuh. Jadi keluarga, teman-teman itu perlu memberikan dukungan kepada teman-teman kita ya, autoimun apapun gitu, termasuk lupus gitu, supaya mereka tidak merasa kecil, mereka tidak merasa sekecil misalnya jangan dikomentarin kalau udah kelihatan gede gitu ya, gede gitu, lemu saiki gitu. Perempuan mana yang seneng yang nggak sakit gitu aja juga ini ya, ya kan, sensi marah-marah. ya, gitu ya, apalagi gitu. Ya sesederhana itu gitu misalnya. Karena ya namanya orang lagi sakit jadi jauh lebih sensitif kan. Ya, dukungan-dukungan yang seperti itu. Ya kalau di sekolah mungkin bisa dibantu dengan, oh ini kayaknya kamu lama nggak sekolah ya, aku bantuin ya, ini ada catatan gitu. Ya kalau mungkin di lingkungan kerja tolong dipahami kadang-kadang mereka memang tidak selalu bisa perform 100% gitu. Siap. Supaya teman-teman ini juga berani bilang bahwa kondisinya memang saya punya kondisi penyakit ini gitu. Oke, Mbak Yan, terakhir Mbak. Ya. Kok udah selesai sih? Oke, pesan-pesan ya Mbak ya, atau quotes untuk penonton podcast Papi Bayu itu baik ya keluarga atau si penderita sendiri ataupun orang lainnya lah yang tidak mengalami itu Mbak. Monggo Mbak. Gimana? Apakah bisa saya hidup untuk penderitanya mungkin ya? Apakah bisa saya hidup normal selayaknya orang lain? Kalau dibilang bisa hidup normal, bisa. Kita sih normal ya. Makanya, kayak nggak orang sakit. Ya. Jadi, apakah Odapus itu normal? Ya normal. Kebetulan aja ada kondisi autoimun. Siap. Iya kan? Sama seperti ada orang lain yang mungkin diabetes. Ada orang lain yang frustasi kondisi yang lain. Gitu. Semua orang kan punya masalahnya sendiri-sendiri. Gitu. Lalu terus dalam kondisi ini kita mau apa? Yang paling penting itu pertama adalah gini. Benar-benar memahami ini kan gini, kalau kita mau melawan sesuatu ya punya kompetitor atau bertemu dengan lawan gitu kan kita harus tahu dia ini siapa gitu, kelemahannya di mana, kekuatannya di mana. Aku harus berjalan bersama supaya kita maju bareng-bareng atau dia bisa langsung di knock out gitu ya. Kalau lupus kayaknya nggak bisa seperti itu. Berarti kita ya berarti tipenya si lupus ini harus diajak bergandengan lalu berkenalan lebih dalam. PDKT sama lupusnya, ya kan? PDKT sama lupusnya, jadi kita tahu, oh dia seperti ini, gitu. Makin kita kenal orang kan kita makin tahu bagaimana treatmentnya. Begitupun juga penyakitnya kita, begitupun dengan lupus, ya kan? Nah, lalu setelah itu mengenali kondisinya masing-masing, gitu. Saya tuh seperti apa sih, gitu. Jangan selalu membandingkan dengan orang lain, karena lupus itu sangat personal. Tiap orang kondisinya bisa sangat berbeda. Obatnya aja beda-beda. Kalau ngobrol tuh kadang-kadang, minum obat apa tuh? Aku enggak. Kondisinya beda-beda. Jangan membandingkan sama orang lain, tapi belajarlah dari sebanyak-banyaknya teman-teman lupus yang lain. Makanya ikut komunitas itu penting gitu. Kadang-kadang nemu tuh ada 5, 2, oh kamu ngalamin seperti yang saya alamin gitu. Kadang-kadang yang bikin kita sedih itu kan galau gitu, nggak tahu sebenarnya aku kenapa sih gitu. Tapi kalau terkonfirmasi bahwa oh pasien lupus itu memang ada yang mengalami seperti itu, berarti aku nggak gila dong gitu ya, ngalamin merasa seperti itu. Soalnya kadang-kadang nih kita tuh bisa jadi udah sampai ke UGD ngerasa babak belur dan lain-lain, diperiksa terus gini semuanya normal tuh gitu. Terus gini psikosomatis nih jangan-jangan gitu diagnosanya, padahal enggak, benar-benar. Nah, supaya tidak merasa seperti itu perlu mengenali kondisi masing-masing dan harus siap. Dunia ini kan memang seperti itu ya, nggak semua orang akan selalu suportif, nggak semua orang akan selalu positif sama kita. Siapa yang akan mendukung kita? Supporter kita yang terbaik itu harus diri kita sendiri. Nggak usah nunggu dari orang lain. Jangan menunggu dicintai orang lain gitu kan. Kan kalau sebelah tangan sedih kan. Jadi cintai dirimu yang sekarang. Ya, mungkin dia bukan seperti yang dulu. Orang kan berubah, kita juga berubah gitu. Cintai versi kita yang baru. Dengan Jadilah pemandu fitur-fitur ya. Betul, jadilah dengan pemandu. fitur-fitur yang baru. Kalau handphone gitu kan, fitur-fiturnya kita berubah gitu. Gimana cara upgrade-nya cari tahu. Itu sih menurut saya. Siap. Jadilah pemandu sorak untuk diri sendiri. Jadilah pemandu sorak untuk Terus dirimu yang tadi sendiri. yang kedua itu apa tadi Mbak bilang?
Ini plesetannya Sun Tzu ya, Mbak? Heeh. Kenali dirimu sendiri, kenali musuhmu. Kalau itu kan kau bisa mengalahkan semuanya, kalau ini enggak. Sun Tzu bilang Bertemanlah gitu, gitu loh. bertemanlah gitu kan. Kalau nggak bisa dilawan kan katanya Iya, gitu, iya. keep your enemy Benar, closer benar, kan, benar. gitu. Siap. Thank you Hey. banget Mbak Ayan, luar biasa. Thank you Mas Bayu. Ya, teman-teman podcast Papi Bayu, kita sudah belajar tentang apa itu lupus ya Mbak ya, bareng Mbak Ian, dan gimana caranya bisa sehebat dan seceria Mbak Ian. Insya Allah, amin. Ini pas lagi ceria. Luar biasa banget. Nggak ada sakit-sakitnya. Oke, kalau teman-teman pengen lihat lagi mentor-mentor keren kayak Mbak Ian Sofyan, jangan lupa ya Mbak ya, pencet tombol di sini ya Mbak. Ting. Ceklek gitu ya Mbak ya, terus loncengnya cengleng. Cengleng. Jumpa lagi di video-video podcast Papi Bayu berikutnya. Adios, salam olahraga. Terima kasih Mbak. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost.